Aliza Kim berjalan di runway New York Fashion Week, musim semi ke-2023. Lampu sorot putih menyilaukan, musik elektronik menggelegar. Ratusan kamera mengabadikan setiap langkahnya. Tubuh tinggi semampai, kulit sawo matang yang khas Thai Amerika, rambut hitam panjang tergerai sempurna. Usia baru 26 tahun, tapi namanya sudah masuk daftar 50 model paling berpengaruh, versi majalah Vogue. Kontrak iklan parfum Prancis yang baru ditandatangani, bernilai 7 angka dolar. Malam itu, dia mengenakan gaun emas berkilau yang didesain khusus untuknya. Tepuk tangan menggema. Aliza tersenyum lebar, seperti yang sudah dilatih sejak umur 15 tahun. Senyum 8 detik, cukup lama untuk kamera, cukup singkat agar tidak terlihat palsu. Tapi begitu lampu redup dan dia masuk ke backstage, senyum itu langsung hilang. Wajahnya kembali datar, kosong. Di ruang ganti, asistennya menyodorkan botol air dan handuk. Aliza hanya mengangguk kecil, lalu duduk sendirian di sudut. Makeup masih tebal, tapi matanya merah. Bukan karena lampu sorot, tapi karena dia menahan tangis lagi. Malam ini adalah malam ke-47. Berturut-turut, dia menangis sendirian setelah pekerjaan selesai. Dia membuka ponsel. Instagramnya sudah mencapai 8,4 juta followers. Notifikasi terus berdatangan. You're perfect, Queen. Body goals. Aliza hanya scroll cepat, lalu matikan layar. Dia tahu semua itu cuma kata-kata di layar. Tidak ada yang banner-banner mengenalnya. Aliza lahir dan besar di kota kecil Enid, Oklahoma. Ayahnya, Pastor Daniel Kim, pendeta gereja Presbyterian terbesar di kota itu. Ibunya, Ruth Kim, ketua paduan suara gereja sekaligus guru sekolah minggu. Sejak kecil, Aliza sudah hafal ayat-ayat Alkitab, ikut kebaktian 3 kali seminggu, dan selalu duduk di baris paling depan bersama keluarga pendeta. Orang-orang di gereja bilang, dia anak yang diberkati Tuhan karena cantik dan pintar. Tapi sejak SMP, Aliza mulai merasa ada yang aneh. Dia tidak pernah berani bilang, tapi setiap kali pendeta ayahnya berkhotbah tentang Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Pikiran Aliza selalu bertanya dalam hati, kalau satu, kenapa 3? Kalau 3, kenapa bilang 1? Pertanyaan itu, dia pendam bertahan-tahan karena takut disebut tidak beriman. Umur 18 tahun, agen model dari Los Angeles datang ke Oklahoma untuk acara amal gereja. Mereka melihat Aliza yang sedang membantu ibadah pemuda, langsung menawarkan kontrak. Ayah dan ibunya awalnya menolak keras. Modeling itu dunia setan, katanya. Tapi setelah agensi menawarkan uang muka yang sangat besar, cukup untuk membangun gedung gereja baru, akhirnya mereka mengizinkan. Syaratnya 1, Aliza harus tetap perawan sampai nikah dan tidak boleh minum alkohol. Aliza pindah ke Los Angeles sendirian. Kariernya meledak cepat. Dalam 3 tahun, dia sudah jadi wajah brand-brand besar. Uang mengalir deras. Dia bisa kirim ratusan juta rupiah setiap bulan ke orang tuanya untuk perluasan gereja. Ayahnya bangga sekali. Tiap kali telepon, Pastor Daniel selalu bilang, "Kamu adalah berkat Tuhan buat keluarga kita, sayang." Tapi Aliza tidak merasa diberkati. Semakin tinggi dia naik, semakin kosong hatinya. Pesta demi pesta yang dia hadiri hanya membuatnya semakin muak. Teman-teman, sesama model ramah di depan kamera, tapi saling menjelekkan di belakang. Beberapa kali, dia dipaksa minum alkohol oleh klien penting. Dia menolak, tapi tekanan semakin besar. Akhirnya, dia mulai minum diam-diam di kamar hotel. 1 gelas jadi 2, 2 jadi sebotol. Depresi datang pelan-pelan. Dokter di Beverly Hills memberi resep obat penenang. Aliza makan obat itu seperti permen. Tidur jadi satu-satunya pelarian. Tapi bahkan dalam tidur pun, dia sering terbangun tengah malam. Jantungan, keringat dingin, dan rasa bersalah
yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam di penthouse Naya di Manhattan, Aliza berdiri di balkon lantai ke-42. Angin dingin menusuk kulit. Dia memandang lampu-lampu kota yang tidak pernah mati. Tangannya gemetar memegang gelas wine kosong. Pikiran buruk datang lagi. Satu langkah saja. Semuanya selesai. Tidak ada lagi pemotretan pagi-pagi. Tidak ada lagi senyum palsu. Tidak ada lagi pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Tapi dia tidak melangkah. Dia malah jatuh berlutut di lantai balkon, menangis sampai tenggorokan sakit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia berdoa, bukan seperti yang diajarkan ayahnya. Dia berdoa dengan kotek katanya sendiri. Dalam hati yang hancur, kalau engkau benar-benar ada, tolong tunjukkan jalan. Aku capek berpura-pura. Malam itu, dia tidak tidur. Dia membuka laptop dan mulai main kari-kari di Google tanpa tujuan yang jelas. Awalnya hanya mengetik, kenapa aku merasa kosong, padahal punya segalanya. Artikel-artikel psikologi muncul. Dia baca semua, tapi tidak ada yang membantu. Lalu entah kenapa, jarinya mengetik kalimat yang selama ini dia takut ucapkan. Apakah Trinitas benar? Hasil pencarian langsung membanjiri layar. Video, artikel, forum debat. Aliza klik satu persatu. Matanya membelalak membaca hal-hal yang selama ini disembunyikan darinya. Council of Nicaea, tahun 325 Masehi. Ratusan Injil yang tidak masuk kanon. Perdebatan bara-debat tentang keilahian Yesus. Dokumen-dokumen kuno yang baru ditemukan. Semakin banyak dia baca, semakin jantungnya berdegup kencang. Pagi menjelang, cahaya matahari masuk lewat jendela kaca besar. Aliza masih duduk di lantai, dikelilingi printout puluhan halaman. Matanya bengkak, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa ada sesuatu yang hidup di dalam dadanya. Harapan, dia tidak tahu kemana harapan itu akan membawanya. Tapi dia tahu satu hal pasti, hidup yang selama ini dia jalani, hidup yang semua orang bilang sempurna, ternyata cuma topeng besar yang sudah waktunya dilepas. Aliza Kim tidak lagi mau ke gereja. Kalau pulang ke Oklahoma, setiap kali libur, dia selalu cari alasan. Ada pemotretan mendadak, ada interview, apa saja. Pastor Daniel dan Ruth mulai curiga. Tapi mereka masih menganggap anaknya cuma terlalu sibuk. Aliza sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Dia takut kalau bicara jujur, ayahnya akan patah hati. Gereja itu hidup ayahnya. Malam-malam di apartemen New York, Aliza mulai menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop. Dia pesan buku-buku dari Amazon sampai kartunya hampir limit. Buku-buku yang dulu dianggap terlarang di rumahnya. Misquoting Jesus, karya Bart Ehrman. The Orthodox Corruption of Scripture, How Jesus Became God. Sampai buku tebal sejarah Konsili Nicea. Setiap paket datang, dia langsung sembunyi di kamar. Takut asisten atau teman satu agensi lihat, dia baca sambil membuat catatan kecil di buku-buku itu. Garis bawah merah di mana-mana. Semakin banyak dia baca, semakin besar rasa takutnya bercampur marah. Ternyata Alkitab yang selama ini dia pegang, yang ayahnya pakai untuk khotbah setiap minggu, tidak turun begitu saja dari langit. Alkitab itu dipilih oleh manusia, dirumuskan ratusan tahun setelah Yesus wafat, dan ada banyak tulisan lain yang sengaja dibuang. Aliza menemukan bahwa pada abad kedua dan ketiga ada puluhan, bahkan ratusan Injil yang beredar. Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, semuanya diklaim asli oleh kelompok-kelompok Kristen yang berbeda. Lalu tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantin mengadakan pertemuan besar di Nicea. Para uskup berdebat keras, bahkan sampai berkelahi fisik, tentang apakah Yesus benar-benar Tuhan atau bukan. Akhirnya, voting. Yang kalah dianggap sesat, tulisan-tulisannya dibakar.
Aliza terduduk di lantai kamar, memandangi tumpukan buku. Dadanya sesak. Dia ingat betul, ayahnya pernah berkhotbah. Alkitab adalah firman Tuhan yang murni. Tidak ada satu titik pun yang berubah. Sekarang semua itu terasa seperti kebohongan besar. Dia mulai menonton video-video kuliah profesor universitas di YouTube. Ada yang menjelaskan bagaimana naskah perjanjian baru paling tua, Codex Sinaiticus, punya ribuan perbedaan dengan Alkitab yang dipakai gereja sekarang. Ada ayat yang ditambah belakangan, ada ayat yang dihapus. Aliza bahkan menemukan bahwa cerita Yesus diampuni di kayu salib bersama penyamun. Bagian hari ini, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak ada di naskah paling awal. Semakin dalam dia gali, semakin dia merasa dikhianati. Dia bukan marah kepada Tuhan. Dia marah kepada sistem yang membesarkannya, yang mengajarkan satu versi saja dan melarang bertanya. Tubuhnya mulai bereaksi. Berat badannya turun 5 kilo dalam 2 bulan. Matanya cekung. Manajernya panik, mengira dia pakai narkoba. Aliza cuma bilang sedang diet ketat untuk kontrak baru. Padahal dia hampir tidak makan. Tiap malam dia tidur sambil memeluk Alkitab bahasa Inggris yang dulu diberi ayahnya saat ulang tahun ke-16. Alkitab itu sekarang penuh coretan dan tanda tanya di pinggir halaman. Satu malam di musim dingin, salju turun lebat di luar jendela. Aliza duduk di sofa dengan selimut tebal. Dia membuka halaman Markus ke-16. Di bagian akhir, ada catatan kecil dari penerbit. Ayat 9-20 tidak terdapat dalam naskah-naskah paling awal. Aliza membacanya berulang-ulang. Bagian itu berisi Yesus naik ke surga dan perintah membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau bagian itu ditambah Belverians, berarti rumusan Trinitas yang paling sering dipakai gereja juga bisa dipertanyakan. Air matanya jatuh ke halaman Alkitab. Tinta luntur sedikit. Aliza menangis tanpa suara sampai pagi. Dia tidak tahu harus percaya apa lagi. Pagi harinya, dia mendapat telepon dari ayahnya. Pastor Daniel mengabarkan bahwa gereja baru yang dibangun dari uang kiriman Aliza akhirnya selesai. Mereka akan mengadakan peresmian besar dan ingin Aliza datang sebagai pembicara tamu. Kamu adalah bukti berkat Tuhan bagi kami semua, kata ayahnya bangga. Aliza hanya bisa menjawab, aku coba atur jadwal, Dad. Setelah telepon ditutup, dia langsung ke kamar mandi dan muntah. Bukan karena sakit perut, tapi karena rasa bersalah dan bingung yang terlalu berat. Dia mulai jarang keluar rumah. Pemotretan tetap dia jalani karena kontrak. Tapi wajahnya semakin sulit disorot kamera. Makeup artis harus pakai concealer tebal untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata. Beberapa brand mulai mengeluh. Manajernya mengancam akan menurunkan bayaran kalau performanya tidak kembali normal. Di tengah kekacauan itu, Aliza mendapat tawaran syuting iklan shampoo di Kuala Lumpur, Malaysia selama 2 minggu. Awalnya dia mau menolak, tapi manajernya memaksa. Kamu butuh liburan, Aliza. Pergi ke sana, santai, lupain New York sebentar. Aliza setuju. Dia pikir mungkin pindah suasana bisa membantu. Tanggal 3 Januari tahun 2024, dia naik pesawat kelas pertama menuju Kuala Lumpur. Di dalam pesawat, dia membawa tas kecil berisi 3 buku yang paling sering dia baca akhir-akhir ini. Al-Quran, terjemahan bahasa Inggris yang dia beli diam-diam di toko buku Islam New York. 1 buku kecil tentang Tauhid, dan Alkitab yang sudah penuh coretan. Dia belum tahu kenapa membawa Al-Quran itu. Dia bahkan belum membukanya sama sekali. Cuma merasa perlu membawanya. Seperti ada bisikan kecil di hatinya yang bilang bahwa ini pesawat mendarat malam hari. Udara Kuala Lumpur hangat dan lembab. Aliza menarik koper sendirian menuju mobil jemputan. Di luar bandara, azan Isya terdengar samar-samar dari masjid terdekat.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, suara itu tidak membuatnya takut, malah terdengar menenangkan. Dia menarik napas dalam-dalam. 2 minggu di Malaysia mungkin cukup untuk mencari jawaban, atau setidaknya untuk berhenti menangis setiap malam. Aliza Kim tiba di Hotel Bintang 5 di pusat Kuala Lumpur tengah malam. Kamarnya di lantai 38 menghadap menara kembar Petronas yang masih berkilauan. Dia langsung mandi, ganti piyama, lalu duduk di ranjang sambil memandang kota. Suara azan tadi masih terngiang di kepalanya, bukan suara yang asing, tapi pertama kali terasa dekat. Bukan cuma latar belakang seperti di film-film. Pemotretan iklan shampoo dimulai keesokan harinya. Tim produksi ramah, suasana santai, beda jauh dengan New York yang selalu buru-buru. Aliza bekerja seperti biasa. Senyum, pose, ganti baju, ulangi. Tapi di dalam kepala, pikirannya tetap berputar ke buku-buku yang dibawa dari Amerika. Setelah hari pertama selesai, dia kembali ke hotel lebih awal. Kru mengajak makan malam di Jalan Alor, tapi Aliza menolak. Dia ingin sendirian. Di lift menuju kamar, dia bertemu seorang wanita Asia Tenggara berhijab warna krem yang rapi. Wanita itu tersenyum kecil, mengucap "Assalamualaikum" pelan. Aliza hanya mengangguk bingung, tidak tahu harus jawab apa. Malam itu, Aliza buka tas dan mengeluarkan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris yang masih terbungkus plastik. Dia letakkan di meja, menatapnya lama. Akhirnya dia buka sampulnya, membaca halaman pertama, surat Al-Fatihah. Dia baca perlahan, satu ayat demi satu ayat. Terjemahannya sederhana. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada Bapa, tidak ada Anak, tidak ada Roh Kudus. Hanya satu Tuhan. Jelas sekali. Dia terus membaca sampai surat Al-Baqarah. Ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala membuat dadanya bergetar. Logikanya masuk akal. Kalau Tuhan benar-benar Maha Kuasa, Dia tidak butuh anak, tidak butuh sekutu, tidak butuh disamakan dengan ciptaannya. Aliza menutup buku itu jam 3 pagi. Matanya panas, tapi bukan karena nangis. Kali ini karena terlalu lama menahan harapan. Hari ketiga pemotretan, saat istirahat makan siang, Aliza duduk sendirian di sudut lokasi. Seorang makeup artis lokal bernama Aisyah mendekat, membawa 2 bungkus nasi lemak. Aisyah berhijab warna pastel, wajahnya ramah, usia sekitar 25 tahun. Dia duduk di sebelah Aliza tanpa banyak bicara, cuma menyodorkan 1 bungkus nasi. Mereka makan bersama dalam diam. Setelah selesai, Aisyah mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah pamflet kecil berwarna hijau muda, ukuran paspor, judulnya Kenali Tuhan yang Esa, Konsep Tauhid dalam Islam. Di dalamnya ada penjelasan singkat tentang syahadat, cerita Nabi Ibrahim, dan ayat-ayat Al-Quran pendek beserta terjemahannya. Aisyah memberikannya pada Aliza tanpa berkata apa-apa, hanya tersenyum, lalu kembali ke meja rias. Aliza langsung membaca pamflet itu di tempat. 10 menit kemudian, tangannya gemetar. Dia merasa seperti baru menemukan kunci yang selama ini dicari-cari. Malam itu, dia kembali ke hotel dan langsung cari nama Syekh Husseini di YouTube, nama yang tertera di bagian belakang pamflet. Video pertama yang muncul berjudul Who is Allah? Dalam bahasa Inggris dengan aksen Malaysia yang lembut. Aliza menonton sampai habis, lalu lanjut video berikutnya, lalu berikutnya lagi. Dia tidak tidur malam itu. Pagi harinya, dia telepon manajernya dan minta jadwal pemotretan siang ini diundur 2 jam. Alasan, sakit kepala. Padahal, dia sudah mandi pagi-pagi dan pakai baju paling sopan yang dibawa. Celana panjang hitam dan kemeja putih lengan panjang. Dia naik taksi ke alamat yang tertera di pamflet. Sebuah pusat Islam kecil
di pinggiran Kuala Lumpur. Gedungnya sederhana, tidak besar, tapi bersih dan ramah. Di depan pintu, ada tulisan Al-Kha'adam dan logo kecil. Aliza ragu 5 menit di luar sebelum akhirnya masuk. Di dalam, suasana tenang. Beberapa orang sedang duduk membaca buku. Seorang ustadz tua berjenggot putih menyambutnya dengan senyum lebar. Beliau memperkenalkan diri sebagai salah satu murid Syekh Hussein. Aliza cuma bilang dia ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Ustaz itu tidak banyak tanya, langsung mengajaknya duduk dan memberi buku kecil berjudul Islam in Focus. Selama 2 jam, Aliza duduk di sana. Dia bertanya mekam-mekam tentang sholat, tentang Al-Quran yang tidak berubah, tentang kenapa Muslim percaya Nabi Isa bukan Tuhan. Semua jawaban yang dia dapatkan sederhana, pakai logika, dan selalu kembali ke satu kalimat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hari itu juga, dia pulang membawa beberapa buku baru dan 1 mukena putih sederhana yang diberikan gratis oleh pengurus pusat. Malamnya, dia coba sholat pertama kali sendirian di kamar hotel. Gerakan-gerakannya masih kaku, dia lupa urutan bacaannya, tapi saat sujud pertama kali, air matanya jatuh ke sajadah. Bukan karena sedih, karena lega, seperti beban besar yang selama ini dipikul tiba-tiba terangkat. Setelah itu, setiap selesai pemotretan, Aliza langsung ke pusat Al-Kha'adam. Dia ikut kelas pengenalan Islam untuk orang baru setiap Selasa dan Kamis malam. Dia belajar wudhu, belajar baca Fatihah dengan tajwid sederhana, belajar gerakan sholat yang benar. Dia juga mulai pakai pakaian yang lebih tertutup di luar pekerjaan, meskipun belum berani berhijab sepenuhnya. Di minggu kedua, dia sudah bisa sholat 5 waktu tepat waktu. Subuh jam 5 pagi pun, dia bangun sendiri tanpa alarm. Setiap habis sholat, dia duduk lama di sajadah, berdoa dengan bahasa Inggris dulu, lalu pelan-pelan mulai pakai doa-doa pendek yang diajarkan Ustadz. 1 malam, setelah Isya, Ustadz memanggilnya ke ruang kecil. Beliau memberi kabar bahwa Syekh Husaini akan datang ke Kuala Lumpur minggu depan untuk acara khusus. Kalau Aliza serius, beliau bisa mengatur pertemuan pribadi. Aliza langsung mengangguk keras. Dia tahu, saat itu juga, bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tanggal 13 Februari tahun 2024, malam sebelum syuting terakhir di Malaysia, Aliza duduk di balkon kamar hotel. Dia memandang langit Kuala Lumpur yang penuh bintang. Di tangannya, pamflet hijau kecil yang diberikan Aisyah sudah lecek karena terlalu sering dibaca. Dia pegang pamflet itu erat-erat, lalu menempelkannya ke dada. Besok adalah hari terakhir di Malaysia, tapi dia sudah memutuskan. Dia tidak akan pulang ke New York dulu. Dia akan perpanjang visa, cari apartemen sewa kecil, dan lanjut belajar sampai hatinya banner-banner mantap. 1 pamflet kecil, 1 pertemuan tak sengaja. 2 minggu yang mengubah segalanya. Aliza Kim tersenyum sendirian di balkon. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak takut besok hari. Aliza Kim memperpanjang masa tinggalnya di Kuala Lumpur selama 1 bulan penuh. Manajernya di New York marah besar lewat telepon. Tapi Aliza sudah tidak peduli. Dia bilang hanya butuh break untuk kesehatan mental. Kontrak yang tertunda, dia tanggung sendiri. Denda jutaan rupiah. Uang bukan masalah lagi. Yang dia cari sekarang bukan dolar, tapi kepastian hati. Setiap hari dia ke pusat Al-Kha'adam. Pagi belajar bahasa Arab dasar, siang ikut kelas fikih pemula, malam ikut pengajian umum. Mukena putih yang dulu diberi gratis sudah jadi barang paling berharga yang dia bawa kemana-mana. Dia beli lemari kecil di apartemen sewanya, khusus untuk menyimpan Al-Quran, buku-buku hadis, dan sajadah lipat. Wajahnya mulai berubah, bukan karena makeup atau treatment mahal, tapi karena tidur cukup
dan hati tenang. Lingkaran hitam di bawah mata perlahan hilang. Berat badannya naik 3 kilo, kembali normal. Aisyah, makeup artis yang memberi pamflet itu, sekarang jadi sahabat dekat. Mereka sering makan malam bersama di warung nasi kandar dekat pusat dakwah. Tanggal 14 Februari tahun 2024, akhirnya tiba hari yang ditunggu-tunggu. Syekh Husaini datang ke Kuala Lumpur khusus untuk acara kecil bersama para mu'alaf baru. Acara diadakan di ruang utama pusat Al-Khadam, hanya dihadiri sekitar 20 orang. Aliza pakai baju kurung biru muda dan hijab segi 4 putih yang baru pertama kali dipakai sepenuhnya di depan orang lain. Dia berdiri di depan cermin apartemen selama 30 menit, menarik napas dalam-dalam berkali-kali. Di dalam ruangan, suasana hangat. Syekh Husaini, pria tua berjubah putih dan sorban kecil, tersenyum lembut melihat Aliza. Beliau sudah diberitahu cerita Aliza dari murid-muridnya. Setelah pengajian singkat tentang pentingnya niat ikhlas, beliau memanggil Aliza ke depan. Aliza berjalan pelan, lututnya gemetar. Dia takut jatuh, tapi begitu sampai di depan Syekh, ketakutan itu lenyap. Beliau memegang tangan Aliza pelan, lalu mengajaknya duduk bersila di atas karpet. Semua orang di ruangan itu diam, hanya terdengar suara kipas angin dan napas pelan. Aliza mengucapkan syahadat, 2 kalimat pendek yang sudah dia hafal berminggu-minggu. Tapi saat kata-kata itu keluar dari mulutnya sendiri, rasanya berbeda. Suaranya bergetar di awal, lalu semakin mantap. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan tangis sedih, tangis lega yang sudah tertahan bertahun-tahun setelah selesai. Syekh Husaini memeluknya pelan, seperti ayah memeluk anak. Ruangan kecil itu dipenuhi ucapan selamat dan pelukan. Aisyah menangis di pojokan. Beberapa mu'alaf lain yang juga baru syahadat ikut menangis. Aliza hanya bisa tersenyum lebar sambil menyeka air mata yang tidak berhenti. Malam itu, Aliza pulang ke apartemen dengan perasaan ringan yang tidak bisa dijelaskan. Dia sholat Isya, lalu duduk lama di sajadah. Untuk pertama kalinya, dia berdoa dengan bahasa Arab yang masih terbata-bata. Lalu lanjut dengan bahasa Inggris panjang. Dia berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya di Oklahoma, untuk Aisyah, untuk Syekh Husaini, dan untuk semua orang yang pernah membantu jalannya sampai di titik ini. Tapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Tanpa ujian, 2 hari setelah syahadat, Aliza memberanikan diri video call ayah dan ibunya. Dia sudah siapkan kote-kata selama berhari-hari. Jam 10 pagi waktu Kuala Lumpur, jam 9 malam waktu Oklahoma, wajah Pastor Daniel dan Ruth muncul di layar laptop. Mereka tersenyum lebar awalnya. Senang anaknya akhirnya mau telepon panjang. Aliza mulai bicara pelan. Dia ceritakan pencarian spiritualnya, buku-buku yang dia baca, keraguan tentang Trinitas, dan akhirnya keputusannya memeluk Islam. Dia bilang dia sudah syahadat, sudah pakai hijab, dan merasa damai untuk pertama kalinya. Wajah Pastor Daniel langsung berubah, merah padam. Ruth menutup mulala dengan tangan. Pastor Daniel mulai berbicara keras. Suaranya terdengar sampai Aliza harus mengecilkan volume laptop. Kata-kata seperti sesat, dosa besar, kamu menghancurkan keluarga, dan setan telah menipu kamu keluar bertubi-tubi. Aliza hanya diam, mendengarkan. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini, karena sakit hati, dia coba jelaskan, tapi ayahnya tidak mau dengar. Panggilan ditutup secara sepihak, layar jadi hitam. Malam itu, Aliza menangis sampai tenggorokan kering. Dia takut kehilangan keluarga satu-satunya. Takut karirnya hancur kalau foto berhijabnya bocor ke media. Takut dicap murtad oleh orang-orang yang dulu mengaguminya. Tapi di tengah tangis itu, dia tetap bangun untuk sholat tahajud. Dia sujud lama sekali. Dan anehnya,
Setelah selesai sholat, ketakutan itu berkurang, tidak hilang sama sekali. Tapi cukup untuk membuatnya bisa tidur nyenyak sampai subuh. Hari-hari berikutnya berat. Media sosialnya mulai sepi karena dia tidak posting apa-apa selama berminggu-minggu. Beberapa brand membatalkan kontrak. Manajernya mengirim pesan panjang penuh ancaman. Tapi Aliza tetap tenang. Dia habiskan waktu belajar lebih dalam, ikut kelas online, dan mulai hafal beberapa surat pendek. 1 bulan setelah syahadat, dia resmi pindah ke apartemen kecil di kawasan Ampang. Hanya 1 kamar tidur. Tapi cukup. Dia jual tas-tas brandednya untuk bayar sewa setahun di muka. Hijab jadi pakaian sehari-hari. Dia tidak lagi pakai makeup tebal. Wajah polosnya ternyata tetap cantik, malah lebih bersih dan bercahaya. Syekh Hussein memberi nama Islam untuknya, Aulia Khadijah Kim, nama yang dia pakai di dokumen resmi Malaysia. Tapi di hati, dia tetap Aliza untuk keluarganya. Suatu hari nanti, kalau mereka mau menerima, di akhir bulan itu, dia duduk di balkon apartemen kecilnya. Azan maghrib berkumandang dari masjid dekat situ. Dia ambil wudhu, gelar sajadah, lalu sholat dengan tenang. Setelah salam, dia tetap duduk, menatap langit senja yang jingga. Dia sudah kehilangan banyak hal. Karier puncak, sebagian besar teman lama, dan untuk sementara, kasih sayang orang tua. Tapi dia juga mendapat hal yang jauh lebih berharga, hati yang tidak lagi kosong. Dan untuk itu, dia rela kehilangan segalanya. Aliza Kim, yang sekarang lebih sering dipanggil Aulia Khadijah oleh teman-teman barunya, mulai hidup dengan ritme yang benar-benar baru. Apartemen kecil di Ampang hanya punya 1 kamar tidur, dapur mini, dan ruang tamu yang cukup untuk 2 sofa bekas. Tapi baginya, tempat itu terasa seperti rumah pertama yang benar-benar miliknya. Tidak ada lampu sorot, tidak ada asisten yang mengatur jadwal, tidak ada tekanan untuk tersenyum kalau lagi tidak mood. Pagi hari dimulai dengan suara alarm lembut yang disetel khusus untuk bangun tahajud. Dia sholat malam dulu, lalu tidur lagi sampai azan subuh. Setelah sholat subuh, dia baca Al-Quran 1 juz dengan terjemahan bahasa Inggris, lalu buat sarapan sederhana, roti, telur rebus, dan teh manis. Kadang dia masak nasi goreng kalau kangen masakan Asia. Uang masih ada cukup dari tabungan modeling dulu, tapi dia tidak mau boros lagi. Tas Hermes dan sepatu Louboutin dijual lewat aplikasi second hand. Hasilnya dia pakai untuk bayar sewa, beli buku-buku Islam, dan kirim sedikit ke panti asuhan dekat masjid. Sisa kontrak modeling yang tersisa dia batalkan 1 persatu. Manajernya di New York marah besar, tapi Aliza hanya balas pesan singkat. Maaf, aku sudah punya jalan baru. Hijab sekarang jadi bagian dari dirinya setiap hari. Awalnya dia masih takut keluar rumah pakai jilbab panjang, takut orang menatap aneh, takut difoto paparazzi. Tapi setelah 2 minggu, rasa takut itu hilang. Orang-orang di jalan malah tersenyum ramah. Anak kecil bilang cantik kakak saat lewat. Aliza sadar, dunia tidak berhenti berputar hanya karena dia menutup aurat. Dia tetap cantik, malah lebih cantik. Kulitnya bersih karena tidak lagi pakai makeup berat setiap hari. Matanya bercahaya karena tidur cukup dan hati tenang. Beberapa teman lama di Instagram masih kirim DM, bertanya kenapa dia menghilang. Aliza jawab singkat, aku sedang bahagia dengan cara baru. Keluarganya di Oklahoma masih tidak mau bicara. Setiap kali Aliza telepon, ibunya angkat sebentar, lalu langsung kasih ke ayahnya. Dan Pastor Daniel langsung bilang, kami sedang berdoa supaya kamu sadar. Telepon ditutup. Aliza tidak memaksa. Dia hanya kirim pesan singkat tiap minggu. Aku baik-baik saja. Aku sholat untuk kalian setiap hari. 4 bulan setelah syahadat, ada kejadian yang mengubah segalanya. Ruth, ibunya, tiba-tiba telepon tengah malam
waktu Malaysia. Suaranya gemetar. Pastor Daniel jatuh sakit keras. Jantungan. Dokter bilang harus operasi bypass secepatnya. Ruth menangis di telepon, minta Aliza pulang. Aliza langsung beli tiket pesawat termahal. Berangkat keesokan paginya. Dia pakai abaya hitam polos dan hijab besar yang menutupi dada. Tidak peduli nanti orang bandara foto atau tidak. Sepanjang penerbangan 22 jam, Aliza hanya baca Al-Quran dan berdoa tanpa henti. Dia takut, bukan takut ayahnya marah lagi, tapi takut terlambat mengucap maaf atau terlambat menunjukkan bahwa dia masih anak yang sama, hanya beda keyakinan. Sampai di bandara Oklahoma, dia langsung naik taksi ke rumah sakit. Di lorong rumah sakit, Ruth sudah menunggu dengan wajah pucat. Begitu melihat Aliza berhijab, Ruth terdiam beberapa detik. Lalu tanpa kata, langsung memeluk erat anaknya. Pelukan itu lama sekali. Ruth menangis di bahu Aliza. Tapi kali ini bukan karena marah. Pastor Daniel masih di ICU, belum sadar. Aliza masuk pakai baju steril, duduk di samping ranjang. Dia pegang tangan ayahnya yang penuh selang, lalu baca surat Yasin pelan dari hafalan. Suaranya kecil, tapi jelas. Setelah selesai, dia berdoa dengan bahasa Inggris, minta ayahnya diberi kesehatan dan hidayah. Malam itu, Pastor Daniel akhirnya sadar. Matanya terbuka perlahan. Melihat Aliza di sampingnya masih pakai hijab. Dia diam lama, lalu angkat tangan lemah dan pegang pipi anaknya. Tidak ada kata-kata kasar, hanya satu kalimat pelan. Kamu masih anak Dedi. 2 minggu berikutnya, Aliza tinggal di rumah lama di Enid. Dia sholat di kamar tamu, pakai mukena yang dibawa dari Malaysia. Ruth awalnya canggung, tapi lama-lama ikut duduk di samping saat Aliza baca Quran. Pastor Daniel masih lemah, tapi setiap hari dia minta Aliza cerita tentang Islam. Aliza cerita pelen-pelen, mulai dari tauhid, kenapa sholat 5 waktu, kenapa Al-Quran tidak berubah. Tidak ada debat, hanya cerita. Di hari ke-12, Pastor Daniel minta Aliza temani ke gereja untuk kebaktian minggu. Aliza takut menolak, akhirnya ikut. Dia duduk di baris paling belakang, pakai hijab dan baju panjang. Jemaat banyak yang bisik-bisik. Tapi Pastor Daniel naik ke mimbar dengan tangan Aliza digenggam erat. Dia bicara di depan semua orang. Anak saya telah memilih jalan yang berbeda, tapi dia tetap anak saya, dan saya tetap mencintainya. Gereja hening, lalu beberapa orang mulai berdiri dan tepuk tangan. Ruth menangis di baris depan. Sebulan kemudian, Pastor Daniel sudah boleh pulang ke rumah. Operasinya berhasil. Aliza kembali ke Malaysia, tapi kali ini dengan hati penuh. Setiap minggu mereka video call panjang. Ruth mulai tanya cara wudhu. Pastor Daniel mulai baca buku kecil tentang Islam yang Aliza kirim lewat pos. Setahun setelah syahadat, Aliza Kim resmi pensiun dari dunia modeling internasional. Dia buka akun Instagram baru dengan nama @aaliyah_hadijah. Kim hanya posting foto berhijab, kutipan Quran, dan cerita sehari-hari. Dalam 6 bulan, followersnya tembus 1 juta. Banyak wanita muda, terutama dari barat, kirim pesan, cerita kakak bikin aku berani pakai hijab juga. Aliza sekarang tinggal di rumah kecil dekat masjid di Kuala Lumpur. Dia nikah sederhana dengan seorang ustaz muda Malaysia yang sabar dan penyayang. Mereka punya anak perempuan yang diberi nama Fatimah. Ruth Kim mengambil nama tengah dari ibunya. Setiap malam, setelah sholat Isya dan anaknya tidur, Aliza duduk di teras rumah. Azan dari masjid tetangga masih sama seperti pertama kali dia dengar di bandara setahun lalu. Dia tersenyum kecil, lalu sujud syukur. Dulu dia model paling bebas di dunia. Bisa pergi kemana saja, beli apa saja, tampil di mana saja. Tapi baru sekarang, dengan hijab, dengan sholat 5 waktu, dengan aturan yang jelas dari Allah, dia benar-benar merasa merdeka.